Halo semuanya, saya Ginarsyita Huta Barat, NPM 1912036 dari PSKM 3 Institut Kesehatan Lelusada Delitua. Di video kali ini, saya membahas di judul teaching saya tentang hepatitis B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan dalam Kesehatan oleh Pak Dastri Samurai Escape MKes. Nah, di sini saya akan memulai membahasnya tentang hepatitis B. Kita pasti sering dengar penyakit yang namanya hepatitis. Dalam bahasa awam, sering kita dengar yang disebut dengan istilah leper atau sakit kuning. Padahal penguningan yang dimaksud dalam itu adalah kuku, mata, dan kulit. Hanya salah satu gejala dari penyakit hepatitis itu. Definisi leper itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yang berarti organ hati, bukan penyakit hati. Namun, banyak asumsi yang berkembang di masyarakat mengartikan bahwa leper adalah penyakit radang hati. Nah, apa sih hepatitis itu? Hepatitis adalah suatu penyakit peradangan pada jaringan hati yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyebabkan sel-sel hati mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penyakit hepatitis ini banyak jenisnya, yaitu hepatitis A, B, C, D, E, dan bahkan ada hepatitis F dan G. Namun di sini saya akan lebih membahas ke penyakit hepatitis B. Penyakit hepatitis B adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau FHB yang merusak hati dengan masa inkubasinya 14-160 hari. Hepatitis B ini menyerang semua umur, gender, dan ras di seluruh dunia. Dan kita harus tahu bahwa hepatitis B ini merupakan salah satu penyakit menular yang tergolong berbahaya di dunia, seperti hepatitis C. Kedua penyakit ini dapat menjadi kronis dan akhirnya menjadi kanker hati. Selanjutnya, apa sih tanda dan gejala penyakit hepatitis B ini? Tanda dan gejala dari penyakit hepatitis B ini sangat bervariasi. Terkadang mirip dengan hepatitis A dan mirip flu. Namun, di sini terdapat 3 stadium tanda dan gejala hepatitis B. Yang pertama adalah stadium prodromal. Pada stadium prodromal ini sering ditemukan kemerahan kulit dan nyeri sendi, hilangnya nafsu makan, mual kadang disertai dengan muntah, lemah, pusing, sakit perut, terutama di sekeliling atau di sekitar hati, urin berwarna gelap, kulit dan mata berwarna kuning atau jaundice, nyeri sendi dan disertai dengan demam dan akan sembuh dalam 2 minggu. Nah, yang kedua adalah stadium ikterus. Pada stadium ikterus ini, yaitu memburuknya semua gejala yang ada pada stadium prodromal, seperti pembesaran dan nyeri hati. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para dokter, ternyata hanya sedikit penderita penyakit hepatitis B ini yang menjadi ikterik. Yang ketiga adalah stadium pemulihan. Biasanya timbul dalam 2-4 bulan, dengan gejala khas sama dengan gejala mereda, termasuk ikterus. Nafsu makan akan pulih apabila terdapat splenomegali akan segera mengecil. Nah, yang namanya penyakit pasti ada penyebabnya. Apa sih penyebab utama dari hepatitis B ini? Adalah virus hepatitis B atau FHB yang menginfeksi tubuh melalui cairan tubuh yang terinfeksi virus hepatitis B. Cairan tubuh yang menjadi sarana penularan hepatitis B ini adalah darah, cairan vagina, dan air mani. Selain itu, pada ibu hamil, bila terserang virus ini dapat menularkan pada bayinya yang ada dalam kandungannya, atau waktu menyusui bayi itu. Bentuk penularan seperti inilah yang banyak dijumpai pada penyakit hepatitis B. Penyebab yang kedua adalah mengonsumsi alkohol. Kerusakan pada hati oleh senyawa kimia, terutama alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat berkembang menjadi gagal hati atau sirosis. Penyebab yang ketiga adalah penggunaan obat-obatan melebihi dosis atau paparan racun juga dapat menyebabkan hepatitis B ini. Hepatitis adalah satu penyakit menular. Dan bagaimana sih penularan penyakit hepatitis B ini? Adalah penularan hepatitis B ini ada 2, yaitu yang pertama adalah penularan horizontal. Cara penularan horizontal yang dikenal adalah transfusi darah yang terkontaminasi oleh virus hepatitis B bagi mereka yang sering mendapat hemodialisa. Selain itu, FHB dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui luka atau lecet pada kulit dan selaput lendir, misalnya tertusuk jarum atau luka benda tajam, menindik telinga, pembuatan tato, pengobatan tusuk jarum,
penggunaan alat cukur bersama, kebiasaan menyuntik diri sendiri, menggunakan jarum suntik yang kotor atau kurang steril, penggunaan alat-alat kedokteran yang sterilisasinya yang kurang sempurna atau kurang memenuhi syarat akan menularkan virus hepatitis B. Yang kedua adalah penularan vertikal. Penularan secara vertikal dapat diartikan sebagai penularan infeksi dari seorang ibu pengidap penderita FHB kepada bayinya sebelum persalinan, pada saat persalinan, dan beberapa saat setelah persalinan apabila seorang ibu menderita FHB akut pada prenatal, yaitu pada trimester ketiga kehamilan, maka bayi yang baru dilahirkan akan tertular virus hepatitis B. Juga terdapat terjangkit melalui sentuhan dengan darah atau cairan tubuh yang tercemar. Hal ini akan menyebabkan 100 kali lebih mudah terjangkit daripada HIV. Nah, kejadian hepatitis B juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan dan faktor perilaku. Kejadian penyakit merupakan hasil interaksi sebagai faktor diantaranya manusia dan perilakunya, serta komponen lingkungan yang memiliki potensi penyakit. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan, yang dapat mempengaruhi munculnya penyakit, meliputi lingkungan fisik, biologi, sosial, dan ekonomi. Faktor lingkungan yang meliputi kondisi geografi, udara, musim, dan cuaca sangat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap jenis penyakit tertentu. Kejadian penyakit hepatitis B merupakan hasil interaksi antara faktor penyebab, host, dan lingkungan, yaitu keadaan yang saling mempengaruhi dalam menimbulkan suatu penyakit. Terjadinya penyakit hepatitis B juga disebabkan adanya perubahan pada faktor host. Misalnya, bertambahnya orang yang rentan terhadap virus hepatitis B. Kerentanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status imunisasi, status gizi, faktor sosial, ekonomi, dan perilaku host. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kejadian hepatitis B antara lain kualitas mikrobiologi air minum dan air bersih, yang dapat dijadikan indikator pencemaran tinja dalam air, tersedianya sarana buang air besar, dan keberadaan sampah di sekitar rumah, yang dapat memicu datangnya lalat sebagai faktor penularan hepatitis B. Faktor yang kedua adalah faktor perilaku yang dapat mempengaruhi munculnya penyakit. Dapat dilihat dari perilaku hidup bersih dan sehat serta kebiasaan. Perilaku hidup bersih dan sehat dapat berupa mencuci tangan sebelum makan atau setelah makan dan sesudah buang air besar, menggunakan sabun, membedakan alat makan dan minum atau mencuci alat makan penderita. Dengan kebiasaan atau perilaku membedakan peralatan makan dan minum sangat membantu tidak menularkan penyakit hepatitis B pada orang lain. Selain perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku atau kebiasaan minum alkohol yang sering minum alkohol atau minuman keras dapat diberhentikan mulai sekarang. Selain dari faktor lingkungan dan faktor perilaku kejadian penyakit hepatitis B, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hepatitis B pada ibu hamil. Yang pertama adalah faktor pendidikan dengan pengetahuan ibu tentang hepatitis B pada ibu hamil. Bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap perilaku kesehatan. Dengan pendidikan yang tinggi, memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang hepatitis B, seorang ibu akan lebih menjaga kesehatannya pada waktu hamil. Yang kedua adalah faktor pekerjaan dengan pengetahuan ibu tentang hepatitis B pada ibu hamil. Seseorang yang bekerja, maka pengetahuannya akan tinggi, karena banyak mendapatkan informasi penting yang dapat menunjang pengetahuannya. Status pekerjaan seseorang ibu hamil dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan lebih terbuka terhadap informasi mengenai penyakit hepatitis B. Yang ketiga adalah faktor sumber informasi dengan pengetahuan ibu tentang hepatitis B. Sumber informasi adalah data yang merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan menyatukannya menjadi nyata. Sumber informasi terpercaya dapat mencakup penyedia layanan kesehatan, anggota keluarga, sumber internet, dan media-media lainnya. Dengan sumber informasi ini, ibu hamil akan lebih mengetahui tentang penyakit hepatitis B. Yang keempat adalah faktor peran tenaga kesehatan dengan pengetahuan ibu tentang hepatitis B pada ibu hamil.
Dengan peran tenaga kesehatan ini sangatlah berpengaruh terhadap kejadian hepatitis B, yaitu dalam menyampaikan informasi yang benar dan tepat mengenai kesehatan baik secara langsung dan tidak langsung, dengan memberikan penyuluhan mengenai hepatitis B dalam kehamilan agar dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai hepatitis B dalam kehamilan. Nah, yang namanya penyakit pasti dapat dicegah. Pencegahan dari hepatitis B ini dapat kita lakukan. Pengendalian penyakit ini lebih dimungkinkan melalui pencegahan dibandingkan pengobatan yang masih dalam penelitian. Pencegahan dilakukan meliputi pencegahan penularan penyakit dengan kegiatan health promotion dan specific protection, maupun pencegahan penyakit dengan imunisasi aktif dan pasif. Ada 3 kegiatan utama yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit hepatitis B ini, yaitu melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah dengan cara promosi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, imunisasi pada bayi, imunisasi pada remaja dan dewasa. Pencegahan sekunder melalui deteksi dini dengan screening atau penapisan, penegakan diagnosa dan pengobatan. Dan sedangkan pencegahan tersier lebih kepada untuk mencegah keparahan dan rehabilitasi, monitoring, pengobatan untuk mengetahui efektivitas dan resistensi terhadap obat pilihan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, Pak.